Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat petang teman-teman semua. Waduh, saya rambutnya udah panjang, udah banyak yang putih, kumisnya belum dicukur. Tapi bukan itu intinya. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman yang saat ini udah mendengarkan episode terakhir dari Kepo Buku ya. Salah satunya adalah bagaimana, yang topiknya adalah bagaimana membaca buku dalam bahasa Inggris. Banyak ketakutan-ketakutan dari teman-teman semua, atau mungkin kita semua gitu kali ya, bagaimana membaca buku bahasa Inggris. Nah, salah satu tips untuk bisa membaca buku dalam bahasa Inggris adalah pertama, pilih topik yang menarik sesuai dengan ketertarikan teman-teman, dan yang kedua, pilih bahan bacaan. Dan salah satu untuk memilih bahan bacaan adalah menggunakan buku yang namanya graded readers, yaitu buku yang sudah disesuaikan dengan uh, tingkat kemampuan bahasa Inggris teman-teman gitu ya. Nah, seperti apa sih graded reader books itu? Nah, kebetulan saya weekend kemarin nih baru jalan-jalan ke toko buku dan membeli 2 buku graded reader sekedar untuk memberi tahu ke teman-teman seperti apa sih bukunya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Coba gimana cara ngebalikin ini ya? Kok nggak bisa ya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, buku graded reader yang ada di saya itu ada 2 kemarin saya beli. Ada yang tentang Jojo Moyes, Me Before You. Kemudian Bang Rani juga waktu itu nyebut tentang Robinson Crusoe ya bukunya. Nah, ini juga ada buku graded readers-nya gitu. Nah, biasanya yang menerbitkan ini, yang contoh ini ada namanya Penguin Readers. Yang satu lagi terbitan dari Oxford. Tapi sebenarnya penerbitnya banyak kok. Ada yang misalnya penerbitnya adalah Robinson Crusoe pula. Ada penerbitnya juga seperti misalnya Macmillan gitu. Nah, apa sih buku graded readers ini secara khusus? Nah, sebenarnya buku ini adalah buku yang sudah disesuaikan dengan kemampuan berbahasa Inggris. Biasanya di balik buku ini gitu ya, itu ada apa namanya, keterangan buku ini tuh untuk level berapa. Nah, kalau teman-teman lihat, buku ini tuh untuk yang karangannya, untuk yang tentang Jojo Moyes ini, Me Before You, ini di-create untuk CEFR level A2. Jadi CEFR level ini adalah common, apa ya, kalau saya lupa singkatannya, tapi yang jelas ini adalah level berbahasa Inggris dari A1 sampai C2 gitu ya. A1, A2 itu biasanya beginner, sementara B1, B2 itu udah intermediate, lower intermediate sama upper intermediate, sedangkan C1 and C2 itu udah advanced, atau udah bilang kalau udah C1, C2 itu udah mendekati penutur bahasa aslinya. Ya, biasanya seperti ini kalau di Penguin Readers ya. Kemudian kalau di yang terbitan Oxford biasanya seperti ini, ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6 ya. Nah, cuman tinggal dilihat aja apakah apa namanya, sesuai dengan yang mana levelnya gitu. Mungkin harus dilihat yang stage 1 untuk apa. Tapi kalau yang Penguin udah jelas itu dari level bahasa Inggrisnya, dan biasanya ada beberapa headwords atau kata-kata gitu ya, yang dia kisaran katanya antara 11.000, 14.000 untuk level A2 dan sebagainya ya. Nah, coba kita lihat apa sih bedanya. Biasanya graded readers ini udah disesuaikan bahasanya. Kalau teman-teman tahu mungkin buku aslinya Jojo Moyes, Me Before You, ini jelas nggak setipis ini gitu kan ya. Ini tipis banget gitu. Nah, jadi udah versi ringkasannya dan sudah dibahasakan sesuai dengan kemampuan berbahasa Inggris yang dituju untuk buku ini gitu. Nah, isinya apa? Biasanya ya seperti biasa, isinya ya tulisan aja sih, seperti isinya sih cerita-cerita gitu ya, yang bahasanya udah disesuaikan. Nah, biasanya dia ada misalnya keyword, misalnya new word seperti apa sih yang disebut dengan church, mungkin teman-teman udah tahu lah ya, castle atau annex itu seperti apa, biasanya ada gambarnya. Dan di halaman terakhir biasanya ada glossary-nya seperti ini ya. Kemudian ada pertanyaan dan biasanya ada jawabannya ya, ada proyek words-nya, dan mungkin ada beberapa yang dikasih glossary atau catatan kaki, cuman yang ini nggak ada catatan kaki berupa arti dari kata-kata baru misalnya. Dan beberapa buku itu ada juga versi audionya yang bisa teman-teman lihat seperti ini di Penguin. Mungkin teman-teman bisa masuk ke sana, kemudian bisa masuk kalau ada quote-nya, tapi kok quote-nya nggak ada ya? Biasanya ada versi digital audionya misalnya, jadi teman-teman juga bisa belajar bagaimana pronunciation atau gimana ngebaca buku ini dalam bahasa Inggris.
Nah, ini kalau versi Penguin Readers, oke? Nah, versi yang kedua itu yang terbitan Oxford. Sebenarnya sama aja, ada stage-nya tuh seperti biasa gitu ya. Tinggal teman-teman nanti lihat stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat nih, ada beberapa misalnya, biasanya buku-buku seperti ini tuh pasti ada quiz di belakangnya untuk mengetahui tingkat kemampuan atau tingkat kepahaman teman-teman atas ceritanya. Dan bahkan ada beberapa activities yang seperti ada kuisnya, ada glossary-nya berupa kata-kata baru misalnya, kemudian mungkin ada artinya gitu ya. Dan seperti biasa kata-katanya juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan berbahasa Inggris sesuai dengan yang ada di stage book ini gitu ya. Ada yang ada di tingkat buku ini, misalnya stage 2 kalau buku yang ini, kemudian yang ini misalnya itu. Dan kalau teman-teman lihat bandingin, mungkin bisa jadi satu buku ini punya judul yang sama atau meringkas mungkin bukunya Jojo Moyes, tapi bisa jadi dia ada di level A1, A2, A3, bahkan B2 gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat tuh nanti bandingin kalau antara itu sama B2 mungkin katanya udah banyak yang beda, udah ya lebih rumit B2 misalnya kayak gitu. Oke? Nah, oke teman-teman, itu aja dari saya tambahan materi gitu ya untuk edisi Kepo Buku terakhir. Oke, selamat jumpa, sampai jumpa lu. Jadi grogi. Sampai ketemu lagi ya di episode Kepo Buku selanjutnya. Bye-bye.